Oke, selamat datang semuanya. Ada kabar besar nih di industri unggas. Pemerintah punya program baru yang, bakal mengubah peta permainan. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas apa artinya ini buat dua raksasa di industri ini. Langsung aja kita mulai ya. Langsung kita lihat angka ini. 335 triliun rupiah. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah proyeksi anggaran untuk sebuah program pemerintah di tahun 2026 yang digadang-gadang bakal jadi bahan bakar utama buat sektor unggas. Kebayangkan seberapa besar dampaknya? Nah, program yang dimaksud itu adalah program makan bergizi gratis, atau kita sebut aja MBG. Tujuannya simpel, tapi dampaknya masif. Menyediakan makanan bergizi buat lebih dari 80 juta orang. Dan tebak apa fokus utamanya? Protein. Artinya, permintaan ayam dan telur siap-siap meroket. Jadi, kuncinya di sini adalah program ini bukan cuma angin segar sesaat. Ini adalah penciptaan permintaan baru yang stabil dan jangka panjang. Ini adalah sebuah perubahan fundamental buat seluruh ekosistem industri unggas di Indonesia. Oke, di tengah peluang emas ini tentu ada dua nama yang langsung jadi sorotan utama. Dua raksasa industri yang paling siap menyambut gelombang permintaan ini. Mari kita kenalan lebih dekat. Di sudut pertama, kita punya sang petahana, sang pemimpin pasar yang sudah gak perlu diragukan lagi, Charwen Pokphand atau CPIN. Dan di sudut kedua, kita punya sang penantang yang gak kalah kuat dan siap merebut peluang, Japfa Comfit atau JPFA. Nah, sekarang bagian serunya. Kita bakal adu kedua perusahaan ini head to head. Kita mulai dari ronde pertama, gimana sih performa mereka belakangan ini? Oke, sekarang kita lihat angkanya langsung ya. Ini dia data performa semester 1 2025. Coba perhatikan Cepin. Penjualannya emang naiknya tipis, cuma 0,3%. Tapi, lihat laba bersihnya, tumbuh 7,4%. Ini nunjukin mereka tangguh banget. Nah, sekarang kita bandingin sama JPFA. Di sini ceritanya sedikit beda. Penjualannya turun tipis, dan laba bersihnya juga terkoreksi cukup dalam, turun lebih dari 16%. Jadi kalau kita simpulkan ronde pertama ini, hasilnya cukup jelas ya. CPIN berhasil menunjukkan stabilitas dan bahkan bertumbuh di tengah tantangan pasar. Sementara JPFA kelihatannya sedang menghadapi tekanan yang lebih berat. Oke, ronde pertama untuk Cepin. Tapi pertarungan belum selesai. Kita masuk ronde kedua yang krusial banget buat para investor. Valuasi. Pertanyaannya, saham siapa yang lebih murah? Di sini kita pakai PE ratio, metrik sederhana buat ngukur valuasi. Simpelnya, makin rendah angkanya, makin murah sahamnya. Dan coba lihat JPFA. PE ratio-nya cuma 8,24 kali. Itu jauh di bawah rata-rata 10 tahunnya yang ada di angka 12. Ini sinyal kuat kalau sahamnya bisa jadi lagi undervalued. Sementara itu, CPIN valuasinya lebih tinggi, tapi sebenarnya masih di bawah rata-rata historisnya juga. Nah, kata undervalued inilah yang jadi magnet utama dari JPFA saat ini. Buat investor yang suka berburu diskon dan mencari saham dengan potensi kenaikan harga yang besar, valuasi JPFA yang rendah ini adalah argumen yang sangat menggoda. Oke, kita masuk ronde penentuan. Ronde ketiga. Kita akan bedah dari mana sih sebenarnya mesin uang kedua perusahaan ini berasal? Apa fokus bisnis utama mereka? Kalau kita lihat CPIN, mereka ini fokus banget. Sekitar 65% pendapatannya datang langsung dari bisnis unggas dan ayam olahan. Artinya, CPIN ini ibaratnya pure play di industri ini. Jadi, kalau ada sentimen positif dari program MBG, ya mereka yang bakal paling kerasa untungnya secara langsung. Beda cerita dengan JPFA. Mereka lebih terdiversifikasi. Bisnis unggas memang masih jadi yang terbesar, tapi porsi bisnis mereka di aquaculture alias perikanan dan sapi potong itu signifikan banget. Diversifikasi ini bisa jadi pedang bermata dua kan? Di satu sisi ini bagus untuk manajemen risiko, tapi di sisi lain dampak positif dari program MBG mungkin nggak akan senendang di CPIN. Nah, pandangan ini juga didukung oleh para ahli loh. Alvin Timothy Murty dari Ajaib bilang kalau dua-duanya bakal untung. Permintaan ayam diprediksi bisa naik 5-6%. Dan yang paling menarik, dia juga bilang kalau kedua saham ini, kalau dilihat dari valuasi relatifnya, masih tergolong undervalue. Tapi tunggu lu. Investasi itu gak selamanya indah. Pasti ada resikonya. Yuk, sekarang kita bahas apa aja sih tantangan atau musuh bersama yang dihadapi oleh CPIN dan JPFA. Setidaknya ada 3 risiko besar yang harus kita perhatikan. Pertama, regulasi pemerintah yang bisa berubah-ubah,
Misalnya soal penetapan harga, ini bisa menekan margin mereka. Kedua, harga komoditas pakan ternak kayak jagung dan kedelai yang naik turunnya kayak roller coaster. Dan ketiga, yang paling fundamental, daya beli masyarakat. Kalau ekonomi lagi lesu, orang bisa mengurangi konsumsi ayam kan? Dan ini nih poin yang krusial banget. Ketergantungan industri kita sama bahan baku pakan impor itu tinggi. Artinya apa? Kalau harga komoditas global naik atau nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi mereka bisa langsung bengkak. Ini resiko yang nggak bisa dianggap enteng. Oke, kita sudah bedah semuanya. Kinerja, valuasi, fokus bisnis, sampai risikonya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, jadi pilih yang mana? Saham mana yang paling pas buat gaya investasi Anda? Jadi kesimpulannya gini, nggak ada jawaban tunggal, nggak ada satu pemenang mutlak. Ini lebih kedua pilihan dengan cerita yang berbeda. CPIN itu adalah pilihan konsisten. Buat Anda yang cari stabilitas, yang percaya sama pemimpin pasar, CPIN jawabannya. Sebaliknya, JPFA ini adalah pilihan delay atau value play. Buat Anda yang suka berburu saham murah dengan potensi capital gain lebih besar, valuasi JPFA yang menarik ini adalah daya tarik utamanya. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Dengan datangnya era baru bagi industri unggas berkat program pemerintah ini, dan dengan dua pilihan yang punya karakter berbeda, kira-kira di mana Anda akan menempatkan taruhan? Pilihan yang stabil atau pilihan yang punya potensi nilai lebih besar?